Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel. Islam tetap yang terbaik, tetap tauhid, kuatkan akidah dan kuatkan hidayah yang Allah berikan, pertahankan. Oke guys, saya hari ini ditemani dengan secangkir kopi. Ini kopi racikan guys, menemani istirahat di siang ini, hari Rabu ya, tanggal 2 bulan September 2020. Mudah-mudahan tetap diberikan keberkahan oleh Allah dan mudah-mudahan tetap kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kopi dulu guys biar sedikit terbuka. Banyak sekali. Oke. Melihat fenomena pada hari ini, mungkin guys, terutama para karyawan-karyawan, ya terkhusus karyawan PT Dongkuang, yang dimana terus menunggu dan berharap terus menunggu. Tapi mudah-mudahan harapan-harapan yaitu bantuan dari pemerintah dengan program BPJS-nya mudah-mudahan secepatnya bisa direalisasikan, walaupun menunggu antrian. Oke. Sementara saya tidak akan membahas tentang itu. Satu lagi guys, mungkin saya sedikit menggunakan baju khalifah, para khalifah zaman Rasulullah. Walaupun lambangnya pedang seperti bagaimana gitu, tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Mungkin lambang pedang ini ketika zaman khalifah itu mungkin dalam kondisi zaman dulu itu perangan, memperlihatkan bahwa kejantanan dan kegagahannya para khalifah, jangan sampai mereka itu terlihat lemah, supaya mungkin lambang-lambang seperti ini tuh diharapkan supaya mereka, para musuh-musuh mukmin terdahulu itu ketika zamannya khalifah itu rasa takut gitu melihat begitu gagahnya para khalifah. Oke, saya tidak akan membahas itu. Saya akan sedikit membahas tentang iman, ilmu, adab, dan ilmu. Jadi tahapannya iman, adab, dan ilmu. Yang pertama, bahwa kita itu mempunyai dulu keimanan, keyakinan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya segala sesuatu langkah hidup kita itu digantungkan kepada keyakinan. Jadi menggantungkan sesuatu, keimanan itu adalah menggantungkan sesuatu kepada Allah. Jadi iman itu di atas daripada ilmu. Walaupun kita ilmu banyak, tapi tidak dibandingkan dengan iman, tetap konsen itu. Sedikit saya akan membahas tentang adab, bukan tentang imannya. Kalau iman itu udah dalam materi-materi tertentu, ini tentang adab. Adab dengan ilmu pun itu lebih tinggi, karena banyak fenomena-fenomena pada hari ini, orang-orang yang mengaku ilmunya paham, ilmunya tinggi, dengan gelar yang tinggi, tapi kurang beradab kepada para guru-guru, kepada para kiai, kepada para ulama dan ustadz. Sangat songong sekali ketika bicara, tidak menghargai yang dihadapi oleh kita itu adalah orang yang sudah tua, usianya di atas kita. Mungkin itu adalah suatu fenomena kondisi zaman akhir zaman. Ilmu itu
harus di bawah adab, karena adab itu lebih penting. Walaupun kita lebih paham, ilmunya lebih banyak daripada guru kita, tetap adab yang dipentingkan. Kita harus menghormat kepada seorang guru, karena mereka itu yang memberikan, yang mengajarkan kita. Kita sedikit iklan orang yang stres karena BLT-nya belum cair. PT Dongkuang belum cair BLT-nya. Nggak apa-apa, mungkin ditunggu. Kalau dihitung itu per 3 juta itu sekitar 5 minggu lagi. Oke, kembali lagi kepada ilmu dan adab. Kenapa saya membahas seperti ini? Karena fenomena-fenomena seperti di medsos, di berita-berita ataupun di hal yang lain, banyak orang-orang yang pintar itu ilmunya tinggi dengan gelar tertentu, jabatan tertentu, itu kurang menghargai dan kurang adab terhadap orang-orang yang usianya tinggi, kepada orang-orang para ustadz dan maka tetap walaupun ilmunya tinggi, adab yang harus diutamakan. Sampai-sampai kalau di adat Sunda itu pada siapapun lamun ledek ngelewat ngelangku harus punten dulu. Sampai-sampai kalau orang Sunda yang masih menggunakan lewat kepada kuburan pun punten dulu. Itu mungkin ada menghargai usia yang lebih tertinggi ataupun menghormati. Sebetulnya ketika kita menjaga adab, mungkin kita tidak akan pernah celaka ataupun akan selamat. Itulah. Kalau cek pepatah mah, Anda sopan, saya segan. Itu mungkin lebih kepada meninggikan adab daripada ilmu. Oke, guys, daripada itu semua, maka kita harus patut menghormati, menghargai orang yang lebih tinggi usianya, walaupun kita lebih banyak ilmu daripada kita. Apalagi kepada kedua orang tua, apalagi kepada guru kita terutama, karena mereka lah yang bisa membimbing dari sejak kecil sampai kita dewasa. Terutama kepada para ustadz dan para ulama, kita harus menghargainya. Sebab apa? Sebab ketika kita sudah meninggal itu, mereka yang akan mengurus jenazah kita. Kita tidak akan mencari para tetangga yang kaya, tetangga yang banyak duit untuk mengurus jenazah kita nanti meninggal, tapi mungkin para ustadz dan para ulama yang paham tentang ilmu bagaimana cara pembacaan jenazah. Oke, mungkin seperti itulah. Dan satu lagi saya mengingatkan, ataupun watawasobil haq, watawasobil shawab. Kalau di dalam surat Al-Imran ayat 102, Al-Imran 102 mengenai tentang bahwa kita hidup pada hari ini ya beragama Islam. Kita menikah dengan aturan Islam. Malahan ketika lahir pun kita disambut dengan ajaran Islam. Ada yang disebut dengan marhaba, ada yang disebut dengan ekah dan lain-lain. Tapi jangan salah. Ketika kita tidak bisa mempertahankan akidah, keimanan dan adab, siapa tahu ataupun jangan sampai akhir hayat kita itu meninggal tidak dalam keadaan Islam. Maka Allah melarang. Allah mengingatkan seperti di dalam surat Al-Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan
Islam. Tadi satu lagi, makanya tadi saya ingatkan, ya saling mengingatkan, watawasabil haq, watawasabil sabr. Lahir kita disambut dengan Islam, nikah kita dengan aturan-aturan Islam, KTP agama Islam. Tapi belum tentu ketika kita mati dalam kondisi Islam. Itulah begini dari hasil akhir kalau di dalam meninggal. Ini sintaks. Maka pertahankanlah Islam walaupun sampai hayat. Kita meninggal. Oke, cukup sekian. Sementara blogger dari saya itu ada rekan-rekan yang pada hari ini lagi rarungsing karena BLT-nya itu dunia lah. Harapan juga, tapi tidak terlalu berharap lebih ketika kita mencari dunia. Karena ada yang lebih besar lagi, yaitu akhirat yang disebut dengan keridhaan Allah mardatilah. Karena kenikmatan dunia itu seperti hanya kita mencelupkan telunjuk kita ke lautan, dan yang ditarik ada yang di dalam air, di dalam telunjuk itu hanyalah kenikmatan dunia. Dan kenikmatan akhirat itu lebih kepada lautan, sangat jauh sekali. Seperti halnya kopi, kenikmatan itu hanya satu gelas saja, setelah itu habis. Dan kenikmatan di akhirat sangat besar. Oke, cukup sekian blogger hari ini. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan tetap dikuatkan akidah dan tetap Islam yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.